Selamat sore ibu-ibu sekalian. Baik, terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya pada saat hari ini. Seperti biasa yang kita lakukan pertemuan kita, pertemuan P2K2 ya ibu ya. Jadi sebelum kita memulai topik pembahasan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Baiklah, sembari berjalan topik pembahasan kita, daftar haji juga dijalankan ibu. Terima kasih. Kita pada saat pertemuan kita pada saat ini membahas tentang pelayanan disabilitas berat di masyarakat. Ya, tentu ibu-ibu, saya mau mengingatkan kembali pertemuan kita bulan lalu ya. Kita kan sudah membahas tentang pelayanan penyandang disabilitas itu di dalam keluarga. Siapa ibu-ibu yang masih mengingat pertemuan kita? Ayo ibu. Iya, Ibu Ani. Terima kasih ibu bahwa penyandang disabilitas itu peran keluarga yaitu menyediakan bahan makanan pokok, 4 sehat, 5 sempurna. Selanjutnya mengganti pakaiannya 2 kali sehari, memandikan, mengganti alas kasurnya ya ibu ya. Terima kasih. Saya berharap ini sudah dilakukan ya ibu ya, sudah dipraktekkan ya. Nah, sekarang kita pelayanan disabilitas berat itu di dalam masyarakat, berbeda dengan di dalam keluarga ibu. Nah, apa peran masyarakat itu terhadap pelayanan disabilitas berat seperti itu ya bu ya. Nah, untuk lebih memahaminya, kita bisa lihat di Infokus ya ibu ya. Yang pertama bisa dibaca ya Ibu Ani, coba ibu. Iya, terima kasih. Yang pertama itu di sana memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran, KTP, BPJS Kesehatan. Artinya di sana apa ibu? Bahwa penyandang disabilitas berat itu diutamakan. Misalnya mereka berada di catatan sipil, kemungkinan mereka tidak mendapat nomor antrian, tapi diutamakan, mereka didahulukan seperti itu ya ibu ya. Baik juga di kantor BPJS seperti itu bu, di puskesmas tempat duduknya pun ada di depan seperti itu tanpa menunggu nomor antrian bu, seperti masyarakat pada umumnya. Nah, itulah peran masyarakat salah satu terhadap penyandang disabilitas berat. Nah, yang kedua, coba Bapak Ruslan. Iya, yang kedua itu memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran ataupun KTP dari pihak RT, RW, dan kelurahan. Kita kan sudah tahu informasi langkah-langkahnya pembuatan akte lahir itu bagaimana, seperti itu kan. Kita baiknya memberitahu sebagai masyarakat, memberitahu kepada penyandang disabilitas bahwa langkah-langkahnya seperti ini, ke RT bagaimana, seperti itu. Ya, RT pun menjumpai penyandang disabilitas tersebut supaya akte kelahirannya diurus dan dibantu seperti itu bu. Yang ketiga, coba bapak yang sebelah sudut sana pak, coba. Iya, yang ketiga, memberi kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana maupun prasarana di dalam masyarakat, prasarana umum seperti di masjid atau di gereja. Mereka tempat duduknya itu berbeda, dibuat ibu supaya masyarakat umum, masyarakat yang lain yang tidak penyandang disabilitas itu tidak sama dengan penyandang disabilitas berat. Kalau di tempat parkir ibu ya, dipermudah lah. Misalnya kalau penyandang disabilitas itu memakai roda, harus pakai roda, kursi roda seperti itu bu ya, bisa dipermudah mereka bahwa dikosongkan tempat sebagian untuk spesialis para penyandang disabilitas di angkutan umum. Kalau misalnya kita lihat di TV ya ibu ya, di MRT itu ada tempat khusus penyandang disabilitas berat di sana dan tidak boleh diduduki oleh masyarakat pada umumnya. Nah, selanjutnya pintu tempat umum
bisa dibuka lebih mudah lah ya Bu ya. Kalau misalnya penyandang disabilitas tidak punya tangan kan bisa cuma didorong seperti itu Bu. Kira-kira itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan masyarakat, pihak-pihak terkait untuk melayani para penyandang disabilitas berat. Nah, selanjutnya masuk kita ke poin yang keempat, bisa kita baca bersama-sama ya Ibu ya di Infokus. Ayo mari kita bersama-sama 1, 2, 3. Memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungan. Misalnya Ibu ya, ini udah bisa kita pahami ya Ibu ya. Kalau misalnya di masyarakat itu ada arisan se-RT, mereka bisa diikutkan Ibu supaya mereka tidak merasa terkucilkan. Kalau bisa mereka juga berperan di sana Ibu ya. Di Karang Taruna pun bisa mereka dimasukkan, dibuat berpartisipasi, apa yang bisa mereka lakukan. Silakan kita beri kesempatan kepada beliau supaya merasa dirinya itu tidak dikucilkan. Nah, poin yang terakhir Ibu ya, bisa kita baca secara bersama lagi ya. 1, 2, 3. Memberi informasi jika terdapat keluarga atau penyandang disabilitas yang memerlukan informasi rujukan. Kira-kira bagaimana artinya Bu? Nah, misalnya kalau penyandang disabilitas itu tidak tahu kemana dia akan mengadu supaya bebannya itu diringankan. Nah, kita sebagai masyarakat yang tahu langkah-langkahnya, bisa kita memberi informasi. Nah, Ibu, Bapak, Nak, bisa ke sana kita bawa rujukannya coba ke puskesmas, suratnya bagaimana, bisa kita cari kita beri informasi kepada beliau agar beliau paham. Kalau misalnya ke dinas sosial, langkah-langkahnya di mana, kita yang sudah tahu langkah-langkahnya bisa kita kasih tahu supaya mereka merasa dipermudah ya Ibu ya. Nah, dari poin yang kelima itu bisa kita simpulkan bahwa masyarakat mulai dari baik RT, RW, kelurahan, posyandu, puskesmas, sekolah, tempat-tempat umum, bahkan dinas sosial sangat berperan dalam melayani penyandang disabilitas berat ya Ibu ya. Demikianlah pertemuan kita dari poin kelima itu. Jikalau ada yang kita mau diskusikan, bisa Ibu ya, kita beri kesempatan. Iya, demikianlah pertemuan kita pada saat ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya berharap kita kan di sini masyarakat ya Ibu ya, bisa mempraktekannya itu apabila di lingkungan kita ada penyandang disabilitas berat ya Ibu ya. Selanjutnya untuk menutup pertemuan kita, alangkah lebih baik kita berdoa kemudian. Oke, dipimpin oleh Ibu Ketua. Kita berdoa. Terima kasih Ibu Ketua. Sampai pertemuan kita bulan depan bisa kembali di rumah Ibu Ketua ya Ibu ya. Selanjutnya daftar hadir bisa diselesaikan supaya saya tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Karena PKH ini kan bukan cuma pertemuan-pertemuan saja, tapi daftar hadirnya, komitmennya itu sangat berpengaruh terhadap bantuan yang akan kita terima selanjutnya ya Ibu ya. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa kemudian.